Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Saya membaca sebuah website yang ini bisa dibilang apa ya, mungkin peringatan atau pengingat-ingat agar tidak gegabah. Ini ada di salah satu website Nahdlatul Ulum. Judulnya, Rizik Syihab hasut warga, bubarkan panggung dan usir penceramah. Dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang turunan imigran Yaman, menghasut jamaahnya untuk membubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube YT Drive pada 30 Juni 2024. Rizik berkata, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba, Habib dan ulama. Setuju? Kalau mereka yang punya panggung, bubarin. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat, saya bubarkan. Mereka masuk kampung kita usir. Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana paling panjang lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Ini misalkan orang hanya berkata-kata menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, itu penjaranya paling lama 6 tahun loh, itu loh. Jadi ini termasuk apa, peringatan sang penulis ini kepada Pak Rizik Syihab. Berdasar pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Kalau kita menonton videonya, masuk gitu loh. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis yang menyatakan Rizik dan klan Ba'alwi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis pengadu domba. Ya lucu juga gitu loh, padahal ini cuma sekedar tesis. Tesis itu dibalas dengan tesis, antitesis dong, antitesa. Harusnya semacam itu. Hanya orang-orang yang tidak memiliki jawaban atau bisa dibilang membabi buta, marah, lebih membela dirinya daripada umat, lalu menghasut. Hasutan itu apa? Ujungnya akan mengorbankan siapa? Umat. Jika misalkan hasutan itu terjadi, bayangin saja. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi orang yang itu, yang terhasut itu. Padahal orang yang terhasut itu tidak membela kehormatan dirinya, tidak membela kehormatan leluhurnya, hanya tidak membela nusantaranya. Jadinya apa? Jadi perusuh. Kita lanjut. Walau bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Karena itu, akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum. Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik. Baik negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturan hukumnya. Jadi telah beberapa kali masuk penjara, itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Ya emang benar, berkali-kali tetap ke penjara kok gitu loh. Yang kasihan itu apa tuh? Pengikutnya yang ikut-ikutan. Padahal Pak Rizik ini lebih membelain apa? Dirinya. Sedangkan pengikutnya ini membelain apa? Kok mau-maunya gitu loh. Di bawah ini akan menulis uraikan tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapat intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Misalkan pengancaman pembubaran pengajian. Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog, maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk ke dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan, ya ini dia. Misalkan ada orang menghalangi, merintangi pengajian atau acara, itu masuk dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Hukumannya 5 tahun. Bayangin saja, lalu anak istri Anda itu nasibnya bagaimana? Jika Anda hanya membelain kepentingan dia dan Anda hanya mengikuti saja, kena hukuman 5 tahun. Dalam pasal tersebut dikatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 2-8 bulan. Barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang-barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu,
maka dikenakan pidana paling lama 5 tahun. Nah, nasib ini 5 tahun itu lama itu. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian telah diatur dalam pasal KUHP pasal 175. Jadi hanya merintangi pengajian ini udah kena pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, bahkan diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Ini saya lanjutkan, maka kepada panitia jika ada ancaman untuk membatalkan acara pengajian atau dialog nasab dengan langsung atau via alat komunikasi, maka harus melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas secara pidana. Jika kita mengetahui nama sang pengancam dan alamatnya, maka langsung panitia melaporkan nama tersebut ke pihak berwajib. Jika tidak mengetahui nama, jika ancaman itu melalui telepon, maka nomor telepon itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Pihak kepolisian telah mempunyai cara untuk dapat melacak siapa pengguna nomor telepon tersebut dan berada di mana. Ya memang secara teknologi cybercrime itu bisa itu. Saya baca nih, jika sang teroris atau pengacau itu mendatangi rumah panitia, maka panitia langsung bisa mengusir pengacau itu ketika baru sampai di pekarangan. Karena memasuki rumah atau pekarangan rumah tanpa izin merupakan suatu pasal tindakan melanggar hukum. Kena pasal 167 ayat 1. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda 4,5 juta. Jadi ketika sang pengacau itu permisi izin memasuki pekarangan rumah, maka panitia segera mengatakan, saya tidak mengizinkan saudara memasuki pekarangan saya. Hal itu dilakukan sendiri atau panitia menyuruh orang lain untuk mengusirnya. Maka jika ia memaksa masuk pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan pada waktu itu panitia ditemani 2 orang sebagai saksi untuk memudahkan penjelasan hukum kepadanya di pengadilan. Dan atau dokumentasikan usaha ia memasuki pekarangan rumah itu dengan foto atau video. Jika sebelumnya panitia menganggap ia orang baik, lalu panitia izinkan ia masuk pekarangan rumah, kemudian dalam obrolan ia mulai berkata kasar, maka panitia katakan, silakan Anda keluar sekarang. Saya tidak mengizinkan Anda berada di rumah saya. Maka pengasuh itu harus segera keluar. Jika tidak, maka ia telah melakukan tindakan pidana. Berada di dalam rumah orang tanpa izin, ia bisa dipenjara 1 tahun, denda 10 juta. Jika Anda mengizinkan orang nih yang paling Anda mengatakan dia baik, tapi setelah di dalam caranya nggak baik, kasar, Anda punya hak untuk mengusir dia. Kalau dia nggak mau pergi, maka dia kena pasal pidana penjara 1 tahun. Sebagai sesama muslim, sesuai dengan perintah Al-Quran untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, penulis berharap Rizik untuk mengisi hari bebasnya ini dengan hal-hal terpuji, sehingga umur yang semakin tua bisa digunakan dengan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah. Mengenai tesis ilmiah penulis tentang bahwa para Habib Ba'alwi bukanlah turunan Nabi Muhammad, itu hanyalah masalah ilmiah saja. Jika Rizik merasa mempunyai ilmu dan dalil, maka Rizik bisa untuk menantang penulis berdiskusi. Dengan senang hati penulis akan melayaninya. Jangan hanya karena tidak mampu menjawab lalu membuat framing untuk membenturkan penulis dengan saudara-saudara penulis dari Bani Wali Songo. Atau karena tidak mampu menjawab, Rizik tidak panik dengan membabi buta mencari serangan kepada penulis. Menurut Rizik, nama Usman yang penulis sematkan di belakang nama penulis bermasalah, karena Usman adalah nama kakek dari ibu. Rizik tidak akan paham tradisi Nusantara dan tradisi Islam. Yang ia pahami hanya tradisi Ba'alwi dan tradisi Jahiliyah. Dalam tradisi Nusantara, jalur ibu itu sama kedudukannya dengan jalur ayah. Begitu pula dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut keturunan Ibrahim, walaupun ia dari jalur ibu, seperti dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 84-86. Rizik juga perlu banyak membaca tentang para sahabat dan ulama yang menisbahkan dirinya kepada ibu mereka, seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ibnu Umi Maktum, Ibnu Hittah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Zibah, dan lain-lain. Bahkan banyak ulama juga yang menggunakan nama kakek dari ibunya, seperti Syekh Siti Ibni Ajami. Ia adalah murid Ibnu Hajar Asqalani. Muhammad bin Al-Hanfiyah tidak menisbahkan dirinya kepada ayahnya, bukan karena ia tidak mengakui
Bahkan nasab ayahnya lebih mulia dari ibunya. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia menggunakan nama jalur ibu untuk suatu kemaslahatan tertentu. Begitu juga penulis. Penulis menggunakan nama kakek dari ibu penulis bukan karena penulis tidak mengakui ayah penulis seperti tuduhan keji Rizik. Ayah penulis Sarmana bin Arsa adalah keturunan Pangeran Ahmad Jaketra. Ia memiliki 2 istri, Syuarah dan Maimunah. Penulis anak dari Bunda Syuarah. Karena uniknya masalah poligami, ayah dan ibu tidak panjang jodoh sejak penulis berumur kurang lebih setahun. Kemudian ibunda menikah dengan sepupunya, almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Kiai Haji Busro, yang mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulum bersama penulis. Sejak kecil penulis diasuh nenek penulis dalam lingkungan Bani Usman. Memilih nama Usman hanyalah pilihan penulis sebagai rasa syukur telah lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga Bani Usman Kresek. Itu Kang Rizik. Jadi jangan suudon. Penulis Imamuddin Usman Al-Bantani. Ya itu loh, yang namanya ulama itu kok, perkataannya itu kok bisa dianggap menghasut. Itu kan sebenarnya orang harus menyaksikan sisi keulamaannya. Hanya untuk membela dirinya, kehormatan dirinya, lalu menghasut umat agar berbuat seperti yang dia katakan. Kalau sampai terjadi, yang rugi itu umatnya, yang rugi itu pamor Islamnya, dan yang bahlul itu yang mengikuti. Ya itu loh. Jadi jangan pernah mengikuti hasutan-hasutan, perkataan-perkataan semacam itu, jangan.